Banyak yang kemudian bertanya, kok bisa ya kelebihan bayarnya sampai sebesar itu? Ya jelas bisa lah. Namanya juga tidak disisir dan diteliti oleh tim gubernur. Bisa jadi Anies ini malas atau memang Anies tidak paham soal begini. Jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Mendengar kasus kelebihan bayar yang baru terjadi di Jakarta saat ini, saya jadi kangen dengan yang namanya Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Mungkin Anda yang menonton channel 2045 TV ini juga kangen sama seperti saya. Kita kangen dengan kerja keras dan ketelitian Ahok dalam menjaga uang rakyat. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dulu saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, Ahok pernah menyisir anggaran 2016 hingga berminggu-minggu lamanya. Setiap harinya Ahok menyisir anggaran hingga larut malam. Dari penyisiran itu kemudian ditemukan setidaknya pernah ada anggaran sebesar 6,4 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan oleh Ahok. Ahok memang benar-benar bekerja menjaga uang rakyat. Kita dulu juga tahu Ahok ini sering sekali mengembalikan kelebihan uang dana atau dana operasional gubernur kepada kas daerah. Nilainya ini tidak main-main, bos. Nilainya ini mencapai hingga 4,8 miliar rupiah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan era gubernur Anies Baswedan saat ini? Apakah Anies juga sering menyisir anggaran? Apakah selama Anies menjabat gubernur pernah mengembalikan dana operasional? Nah, baiklah, dalam opini Okedum kali ini saya akan mengulas semuanya satu persatu. Yang pertama soal anggaran. Baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini menemukan ada total 763 miliar rupiah dana yang terbuang percuma di 3 badan usaha milik daerah atau BUMD DKI Jakarta. 3 BUMD tersebut adalah yang pertama PT Jakarta Propetindo atau Jakpro. Yang total ini ada 341 miliar lebih dana yang terbuang percuma. Kemudian yang kedua, Perumda Pasar Jaya, total ada 16 miliar lebih dana yang terbuang percuma. Dan yang ketiga, PT Transportasi Jakarta atau PT Transjakarta yang totalnya ada 415 miliar lebih karena kelebihan bayar subsidi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, untuk yang kasus PT Transjakarta ini, BPK menyebut Pemprov DKI Jakarta telah kelebihan bayar subsidi kepada PT Transjakarta pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Bayangkan saja, 415 miliar lebih. Hampir setengah triliun kelebihan bayarnya menurut keterangan BPK. Temuan kelebihan bayar ini sendiri berasal dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2020 yang disahkan oleh Ketua BPK RI yaitu Firman Sampurna pada beberapa waktu lalu. Banyak yang kemudian bertanya, kok bisa ya kelebihan bayarnya sampai sebesar itu? Ya jelas bisa lah. Namanya juga tidak disisir dan diteliti oleh tim gubernur. Bisa jadi Anies ini malas atau memang Anies tidak paham soal begini. Atau bisa jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja. Makanya tidak heran jika kejadian seperti ini sering terjadi sejak di era kepemimpinan Gubernur seiman Anies Baswedan. Banyak juga yang kemudian bertanya, terus kerja tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP itu apa? Kok kesannya mereka ini hanya memakan gaji buta? Saya sendiri menghitung setidaknya sudah ada 3 kali kasus kelebihan bayar ini dilakukan oleh Pemprov DKI. Pertama, kasus kelebihan bayar pada pembelian proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sekolah. Nilai kelebihan bayarnya ini mencapai 1,12 miliar rupiah untuk total 4 proyek PLTS atap sekolah pada 2019 di seluruh DKI Jakarta. Kasus kelebihan bayar ini terungkap oleh BPK lantaran adanya selisih antara nilai harga kontrak dengan harga real pembelian barang berdasarkan bukti pembayaran yang ditemukan oleh BPK. Contoh kasus proyek PLTS atap on grid di Jakarta Pusat misalnya. Harga realnya itu hanya 1,6 miliar rupiah, tapi nilai kontraknya menjadi melambung sangat tinggi menjadi 2 miliar lebih. Jadi ada selisih harga sekitar 400 jutaan.
Catat ya, itu baru satu proyek, sedangkan totalnya ini ada 4 proyek. Jadi total dari 4 proyek itu, kelebihan bayarnya ini sebesar 1,12 miliar rupiah, bos. Nah, kemudian yang kedua, Pemprov DKI juga pernah kelebihan bayar untuk proyek alat pemadam kebakaran. Tidak main-main juga, nilainya ini mencapai 6,5 miliar rupiah. Nah, ketiga atau yang terbaru ini yaitu kasus kelebihan bayar subsidi kepada Transjakarta ini yang nilainya mencapai 400 miliar lebih, atau lebih tepatnya ini 415,9 miliar rupiah. Nah, gimana? Luar biasa kan kelebihan bayarnya? Perlu dicatat juga, selama menjabat sebagai gubernur, setahu saya ya, Anies juga belum pernah sama sekali mengembalikan dana operasional gubernur. Coba kalau pernah, tolong saya ditunjukkan mana buktinya atau mana beritanya. Saya belum menemukan sama sekali, jujur saja. Nah, dalam kasus kelebihan bayar ini memang belum ditemukan adanya unsur korupsi. Tapi ada celah korupsi dan ini perlu diselidiki oleh pihak penegak hukum seperti KPK misalnya. Tapi bukan KPK DKI Jakarta loh bentukan Anies Baswedan, bukan. Yang ketuanya itu adalah Bambang Wijayanto, tim sukses dari Anies Baswedan sendiri saat kampanye dulu. Nah, KPK ini harus bisa menelusuri kasus kelebihan bayar seperti ini menurut saya. Meskipun ini tidak semudah kasus operasi tangkap tangan atau OTT hasil penyadapan. Kalau pejabat-pejabat di lingkungan DKI dan rekanan mereka ini tidak ada yang disadap, ya tidak bakal ketahuan semuanya ini. Kasusnya tetap akan kelebihan bayar. Seharusnya kasus lahan untuk DP 0 rupiah atau DP 0% yang dibeli dengan harga tinggi dan kemudian dijadikan ajang untuk korupsi, itu bisa dijadikan sebagai cermin supaya kejadian serupa ini tidak terulang lagi. Dulu kejadian seperti ini bisa dicegah karena Ahok rajin menyisir anggaran. Tapi di era Gubernur Seiman sekarang malas menyisir anggaran. Malah anggaran ini jadi tidak transparan. Jakarta mengalami kemunduran di era Gubernur Seiman. Banyak yang menyesal Ahok tidak menjadi gubernur lagi. Saya jadi teringat ucapan Anies yang pernah menyindir Ahok. Katanya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan sekarang kita tahu, ternyata ucapan itu bukan untuk Ahok, melainkan untuk dirinya sendiri. Mungkin Ahok saat ini sedang menahan tawa karena banyak yang tertipu oleh ucapan manis gubernur yang ahli dalam menata kata-kata, bukan ahli dalam bekerja. Jujur saja, melihat apa yang terjadi di Jakarta saat ini membuat kita jadi malu. Apalagi sebelumnya ada kasus surat dari Pemprov DKI yang meminta sumbangan kepada para duta besar atau dubes di Jakarta. Kejadian itu jelas sangat-sangat memalukan dan hampir saja mencoreng nama baik Indonesia di mata bangsa lain. Untung saja ya, pada saat itu surat itu bocor dan viral di media sosial. Kemudian hal itu diketahui oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Coba kalau tidak diketahui, apa kita tidak malu dianggap sebagai bangsa yang pengemis seperti itu? Setelah pihak kementerian turun tangan, akhirnya surat dari Pemprov DKI Jakarta itu pun ditarik kembali oleh Pemda DKI. Nah, dari kejadian itu, Anies mungkin tidak paham fungsi dan keberadaan dubes di ibu kota. Tolong dicatat ya, para dubes itu memang berada di Jakarta, tetapi bukan berarti Pemprov DKI Jakarta bisa berlaku seenaknya. Urusan duta besar itu kan dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Urusannya dengan pemerintah pusat, bukan dengan Pemprov DKI. Semua carut-marut ini baru sebagian kecil. Belum lagi soal bongkar pasang proyek di DKI Jakarta yang terkesan tidak ada kajian dan perencanaan yang matang. Proyek-proyek yang diadakan hanya terkesan buang-buang anggaran. Dari sini jelas Anies tidak bisa menjaga amanah uang rakyat. Jadi bagaimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, tetap dukung pemberantasan korupsi dan jaga terus NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.